الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menjamin seluruh yang kita butuhkan dalam hidup ini, memberi kita kesehatan, kesempatan dan hidayah, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali hadir melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian ya, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca dan mengkaji kitab Tafsirul Jalalain. Ya, insyaallah pada kesempatan ini kita sudah sampai pada ayat 139 surah Al-An'am ya. Jadi dia kitabnya surah Al-An'am ayat 139. Sebelumnya kita mengirim salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina. Baik, pada kitabnya kita baca dulu sama-sama seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma fi butuni hadhil an'am khalisatun lidhukurina wa muharramun ala azwajina wa iyyakum maytatan fahum fi syuraka sayajzihim wasfahum innahu hakimun alim. Qad khasira alladhina qatalu awladahum Qad khasira alladhina qatalu awladahum safaha safaham bighairi ilm wa harramu ma razaqahumullah
iftira'an 'ala Allah qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Shadaqallahul azim. Ya, selanjutnya kita terjemahkan. Allah berfirman, surah Al-An'am ayat 139, wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'am. Wa qalu, dan mereka berkata, wa qalu, dan mereka berkata, ma fi butuni, apa yang ada di dalam perut, apa yang ada dalam perut, hadhil an'ami, binatang ini, hadhil an'ami, binatang ini, hadhil an'ami, binatang ini, al-muharramatu, yaitu ternak yang diharamkan. Al-muharramatu, yaitu ternak yang diharamkan. Wahia, yaitu atau seperti as-sawaibu wal bahairu, seperti sawaib dan bahair, ternak sawaib dan ternak bahair. Khalisatun, adalah khusus, adalah khusus, maksudnya halalun, ya, khusus halal atau dihalalkan, ya, dihalalkan lidzukurina, untuk pria kami, atau bisa juga untuk laki-laki kami. Lidzukurina, untuk laki-laki kami, maksudnya laki-laki di kalangan kami. Wa muharramun, dan diharamkan ala azwajina, atas wanita-wanita kami, atas wanita-wanita kami. An-nisa, yakni untuk perempuan-perempuan kami, ya. Sekarang sudah terjemahkan itu, ya. Wa iyyakum maitatun, maitatan. Jadi situ birrafi wa nasbi. Bisa dibaca rafa, maitatun, bisa dibaca nasab, maitatan. Wa iyyakum maitatun, wa in, dan jika, yakun maitatun, dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maitatun, dilahirkan mati. Jadi itu ada situ birrafi wa nasbi, maksudnya bisa dibaca rafa, bisa dibaca rafa, bisa juga dibaca nasab. Ma'a ta'nits al-fi'l wa tadhkirihi, fahum fihi syuraka, maka
Fahum, maka mereka, maksudnya pria dan wanita, maka pria dan wanita fihi syuraka, sama-sama boleh memakannya, sama-sama boleh memakannya. Saya jazihim ay Allahu, saya jazihim Allahu, saya jazihim kelak akan membalas mereka, kelak akan membalas mereka. Maksudnya Allah wasfahum, terhadap ketetapan mereka, terhadap ketetapan mereka. Dzalika bitahlili wat tahrimi ay jasauhu, berupa atau atas penghalalan dan pengharaman, berupa penghalalan bitahlili, penghalalan, wa tahrimi, dan pengharaman ini. Innahu, sesungguhnya dia, maksudnya Allah, sesungguhnya Allah hakimun, maha bijaksana, maha bijaksana fi sun'ihi, dalam ciptaannya, alimun, lagi maha mengetahui, bi khalqihi, tentang makhluknya, tentang makhluknya. Ya. Diperhatikan. Jadi waqalu, dan mereka berkata, siapa itu yang dimaksud dengan mereka? Siapa itu? Ini ya, ayat sebelumnya juga mengatakan waqalu hadhihi an'amu wa antum hijrun. Ya. Jadi mereka itu orang-orang jahiliyah, ya. Orang-orang jahiliyah. Waqalu, dan mereka atau orang-orang jahiliyah itu berkata, ma fi butuni hadhil anam, apa yang ada dalam perut binatang ini, ya, apa yang ada di dalam perut binatang ini, maksudnya di situ adalah bisa janin dan air susu. Ya. Kalau sini katakan as-sawaib wal bahair. Apa itu as-sawaib al bahair? Itu tadi itu janin dan air susu. Ya. Khalisatun ay halalun. Ini nih, ya, mereka sendiri membuat aturan begitu, ya. Mereka sendiri membuat aturan bahwa apa yang ada dalam perut binatang itu halal, khusus halal bagi laki-laki di antara kami. Halal bagi laki-laki di antara kami, wa muharramun ala azwajina, dan diharamkan atas pasangan-pasangan kami, maksudnya perempuan-perempuan di antara kami diharamkan. Kenapa mereka mengharamkan? Ada yang berpendapat bahwa itu adalah keyakinan mereka, bahwa perempuan atau istri-istri tidak boleh memakan anak binatang, tidak boleh memakan air susu binatang, karena
ditakutkan akan menjadi mandul. Itu pendapat mereka ya, pendapat mereka. Jadi halal bagi laki-laki tapi haram bagi perempuan. Tapi anehnya dia katakan ini, wa iyyakum maitatun, kalau lahirnya mati, misalnya kambing ya, kambing. Jadi susu kambing itu diharamkan bagi perempuan, tapi halal bagi laki-laki. Anak kambing kalau dia lahir mati, maka dia makan sama-sama. Wow, ini aneh kan? Jadi yang dia tidak makan kalau lahir hidup, tapi kalau lahir mati, memakan. Perempuan laki-laki makan semua, tidak ada yang kecuali. Nih, secara akal sehat kira-kira waras ke orang gitu tuh? Baru lahir dimakan. Mau dimakan kalau anak baru lahir, anak kambing baru lahir. Tidak jijik kira-kira. Nah, jijik kan? Tapi mereka kalau lahir mati, ada kambing lahir mati, apa istilahnya orang sini kalau mati lahir mati, leco nih. Itu dia makan. Anak kambing itu dia makan sama-sama laki-laki perempuan. Masya Allah. Makanya dikatakan ya, sajazihim Allah, sajazihim, mereka sungguh akan dibalas. Kenapa dibalas? Wasfahum, maksudnya itu karena ketetapan mereka yang membuat aturan halal bagi laki-laki, haram bagi perempuan. Tapi kalau mati lahir halal semua bagi laki-laki dan perempuan. Itu salahnya dia, di situ dosanya dia. Sehingga Allah katakan sayajzihim, mereka akan dibalas, ya. Mereka akan dibalas. Ya. Innahu hakimun alim. Sesungguhnya Allah Maha bijaksana dalam ciptaannya dan Maha mengetahui tentang makhluknya. Kita lanjut pada ayat 140 al-An'am. Qad khasiral ladzina qatalu. Apa artinya qad? Sungguh ya, qad itu adalah huruf taukid. Qad khasiral ladzina qatalu. Sungguh atau sesungguhnya, khasirah, merugilah atau rugilah. Alladzina, orang-orang, qatalu, yang membunuh. Qatalu, yang membunuh. Ya, bitakhfif atau tasdid. Bisa dibaca takhfif ringan, bisa dibaca tasdid. Maksudnya qatalu, bisa juga qatalu. Ya. Auladahum. Apa artinya waladahum? Dari kata waladun. Apa artinya waladun? Anak. Auladahum, anak-anak mereka ya, untuk jamak ya. Anak-anak mereka. Bilwa'di. Apa artinya bilwa'di? Artinya bilwa'di dengan mengubur hidup-hidup. Dengan mengubur hidup-hidup. Safahan ay jahlan. Safahan karena kebodohan. Karena kebodohan. Ay jahlan, maksudnya ketidaktahuan mereka. Ketidaktahuan mereka. Bighairi ilmin, lagi tidak mengetahui. Bighairi ilmin, lagi tidak mengetahui. Wa harramu, dan mereka mengharamkan
wa harramu, dan mereka mengharamkan ma razaqahumullah, apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka, apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka. Mimma dzukirah, itu apa-apa yang telah disebutkan. Mimma dzukira, apa-apa yang telah disebutkan. Iftira'an, iftira'an, semata-mata mengada-adakan terhadap, semata-mata mengada-adakan Allah terhadap Allah, terhadap Allah. Qad dhallu, sungguh mereka telah sesat. Qad dhallu, sungguh mereka telah sesat. Wa makanu muhtadin, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Ya. Jadi ayat ini menegaskan tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, ya, bahwasanya mereka rugi, sesungguhnya rugilah. Kenapa rugi? Karena qatalu auladahum, karena mereka telah membunuh anak-anak mereka. Ya, seperti yang disinggung pada ayat beberapa ayat sebelumnya, bahwa masa jahiliyah itu mereka mengubur hidup-hidup anaknya ketika lahir. Kalau di zaman sebelum Nabi Muhammad, yang dikubur hidup-hidup itu adalah anak jenis kelamin perempuan. Itu. Kalau di masanya Nabi Musa, yang dibunuh, bayi yang dibunuh itu adalah jenis kelamin laki-laki. Inilah ulahnya manusia. Kenapa mereka membunuh anak mereka, anak perempuan mereka? Safahan. Karena safahan, kebodohan mereka. Ya, apa bedanya safahan dengan jahlan? Safahan itu bodoh. Sayakunus supaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa artinya itu? Sayakunus supaha'u. Apa artinya? As-supaha itu orang-orang bodoh. Perhatikan. Apa bedanya safahan dengan jahlan? Bedanya, jahlan itu orang tidak tahu, tidak memiliki ilmu tentang sesuatu. Itu namanya jahil. Kalau orang jahil lebih mending sedikit daripada orang safahan. Ya, ada lagi namanya ahmak. Ahmak. Bukan dal terakhir, tapi qaf. Ahmakun. Jadi kalau jahil bagus, karena dia tidak tahu dan mau tahu. Berarti bisa didekati dia, bisa ditemani, bisa diajari. Tapi yang namanya ahmakun, ahmak itu orang bodoh tapi sombong. Orang bodoh tidak tahu dirinya bodoh. Ini bahaya. Kasih tepung jadi
Tanya nasi untuk dong tamang saing naganti kali na cara di ndongo. Cerita na jeropo. Deh, kalau orang begini ndak usah dibati-bati. Ndak usah ditemani berdebat. Ya, itu namanya ahmakun. Selanjutnya gini, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, paham? Paham? Orang tidak tahu, seseorang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Fadzalika ahmakun fajtanibuhu. Orang seperti itu namanya ahmak, maka jauhi dia. Kenapa? Percuma ditemani bersahabat. Karena dikasih tahu kita tidak mau, seringkali aja ganti. Itu bahaya ya. Beda kalau jahil begini. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Fadzalika jahilun fa'allimuhu. Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia ini. Orang yang tidak tahu dan dia tahu bahwa dia tidak tahu. Dipahami? Orang yang tidak tahu dan dia tahu bahwa dia tidak tahu. Bisa diulangi biasa. Nah itu. Nasing kalian dongo. Nasing kalian dongo sehingga bertanya, itu bagus itu. Padahal kan jahilun, itu orang bodoh. Fa'allimuhu, ajari dia. Itu bagus. Jadi orang bodoh seperti itu bagus karena mau belajar, dia takdirnya bodoh. Ya. Tapi kalau ini tadi apa namanya sapahan, ini buntu ya buntu. Orang buntu mirip-mirip dengan ahmakun tadi. Di kebodohannya itu selalu apa ya? Selalu mengatakan apa? Ini kan kebiasaan nenek moyangku. Ketika ditanya, kenapa kau lakukan itu? Ini kan sudah turun-temurun begini kami lakukan. Kamu itu ustaz baru kok. Baru-baru kau tambah tuh. Baru-baru kau jadi ustaz. Masa nukalan saya ini sudah tua. Sudah lebih banyak garam kemakan daripada kamu. Katanya begitu. Jadi itu ya. Kenapa mereka membunuh anak mereka? Karena kebodohannya. Sapahan. Bighairi ilmin. Ya. Tanpa ilmu. Yang kedua, pelanggaran yang mereka lakukan adalah waharramu ma razaqahumullah. Mereka mengharamkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Mereka mengharamkan daging sapi, Allah menghalalkan. Ya. Baru-baru kan ada hadis yang kita baca ya. Bukan di sini ya, di pengajian di sebelah. Ya. Di hadis Arba'in ayat hadis yang ke-23 kalau tidak salah. Ya, bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, ya. Salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Laki-laki itu mengatakan begini, "Ara'aita, bagaimana pendapatmu ya Rasul? Idza sallaitul maktubah, kalau saya sudah melakukan salat 5 waktu, ya, wasumtu Ramadan, dan aku juga sudah berpuasa di bulan Ramadan, wa halaltul halala, aku telah menghalalkan yang halal, wa haramtul harama, dan aku telah mengharamkan yang haram, ya, walam azid bidzalika syai'an, aku tidak menambah sedikit pun tentang itu." Pertanyaannya, ada khulul jannah, apakah aku masuk surga? Nabi katakan, "Na'am, ya, engkau masuk surga." Jadi kuncinya, kalau sudah mampu menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, insyaallah masuk surga maki itu. Masuk surga maki. Sudah mampu menghalalkan yang haram, ya, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Itu. Jadi ini mereka pelanggarnya waharramu ma razaqahumullah.
Mereka mengharamkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Maksudnya yang halal Allah halalkan, mereka mengharamkan. Itu kan dosa ya. Ya. Iftiraan. Apa itu iftiraan? Ya, sekedar mengada-adakan. Dia mengada-adakan sesuatu terhadap Allah. Ya. Qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Sungguh mereka itu sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Ya. Kita lanjut ayat 41. Ayat 141 ya. Wa huwallazi ansha'a. Wa huwallazi, dan dialah yang ansha'a. Apa artinya ansha'a? Ansha'a itu sama artinya dengan khalaqa. Artinya menciptakan. Jadi di kitab itu kan ada di situ khalaqa ya. Jadi tidak usah terlalu dikotori kitabnya. Bahwa alladzi ansha'a ya khalaqa. Jannatin, apa artinya jannatin? Hah? Surga. Sini jannatin ini kebun-kebun. Ya, ini bentuk jamak ya, jannatin. Bahwa alladzi ansha'a jannatin. Dia menciptakan kebun-kebun. Bisyataini, yang mendatar, ya, yang mendatar di permukaan bumi. Ma'rusyatin, yang terhampar, yang terhampar. Maksudnya yang terhampar ini yang merambat, yang merambat. Apa yang merambat itu? Seperti labu, semangka, apalagi ubi jalar. Itu yang maksudnya ma'rusyat ya. Mabsutatani 'alal ardi kalbitih, yakni seperti semangka. Kalbitih, seperti semangka. Wa ghaira ma'rusyatin, dan yang tidak terhampar, bi an irtafa'at ala saqin kan nakhli, yang berdiri tegak di atas pohon kan nakhli ya, seperti pohon kurma, wa ansha, apa tadi artinya ansha? Menciptakan. Wa ansha, dan dia menjadikan an-nakhla wa zar'a mukhtalifan ukuluhu. An-nakhla pohon kurma, wa zar'a,
dan tanaman-tanaman mukhtalifan yang bermacam-macam ukuluh buahnya, yang bermacam-macam buahnya, tamaruhu ya, buahnya wa hubbuhu bil hay'ati wat ta'mi. Jadi berbeda-beda buahnya, biji-bijinya, baik bentuk maupun rasanya, Wazaitun, buah zaitun, warman, delima, mutasyabihan, yang serupa, waraqaha, daunnya, daun-daunnya, wa ghairu mutasyabih, dan tidak sama, dan tidak sama, ta'muhuma, rasa keduanya, kulu min thamarihi idza athmara, kulu makanlah, min thamarihi, buahnya, idza athmara, jika berbuah atau bila berbuah, makanlah buahnya bila berbuah. Qablan nadaj, maksudnya sebelum masak betul. Maksudnya ada buah yang bisa dimakan sebelum masak. Wa atu haqqahu, dan tunaikanlah haqqahu, haknya. Maksudnya haknya zakatuhu, zakatahu, hak zakatnya, yauma hasadihi, di hari memetik hasilnya, bisa juga di hari panennya. Hasadi, panen. Wal bil fathi wal kasri, ya, ini bisa dibaca fathah atau kasrah. Minal ashri aw nisfahu, yaitu 1/10-nya, minal usyri, 1/10-nya, aw nisfahu, atau setengahnya. Wala tusrifu, dan janganlah kamu berlebih-lebihan.
Wala tusrifu, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Maksudnya itu bi'atai kullihi fala yabqa li 'ayalikum syai'un. Maksudnya berlebih-lebihan di sini dengan memberikan semuanya tanpa menyisakan, fala yabqa, tanpa menyisakan la 'ayalikum syai', untuk keluargamu sedikit pun. Innahu la yuhibbul musrifin. Innahu, sesungguhnya dia, atau sesungguhnya Allah, la yuhibbul musrifin, tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Iya. Perhatikan ya, ayat ini ayat 141 surah 6. Dialah yang menciptakan kebun-kebun, ma'rusyatin wa ghair ma'rusyat. Dan isi kebun itu ada yang merambat, ada yang berdiri tegak. Ya. Ada yang merambat seperti labu, seperti saya bilang tadi ya. Labu, semangka, apalagi banyak yang merambat itu, ya. Ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyat, yang merambat dan yang tidak merambat. Wa ansha, dan dia juga menciptakan an-nakhla wa zar'a mukhtalifan ukuluh. Ya, an-nakhla kurma, wa zar'a, dan tanaman-tanaman yang lain. Ya, tanaman-tanaman yang lain. yang bermacam-macam buahnya. Di sini kalau di tadabburi ayat ini ya, kalau direnungkan ayat ini luar biasa ya. Coba diperhatikan, di kebun-kebun kita itu satu jenis kebun, satu tanahnya, ditanam di situ bermacam-macam. Kita tanam misalnya ada mangga, nah, ada rambutan, ada delima, ada asam. Satu tempat menanam. Kenapa nak kalau berbuahi bermacam-macam nih buahnya, rasanya, ya kan? Ada kecut, ada manis, ada asam. Nah, padahal kalau dipikir satu sumbernya itu buah dari tanah yang sama, dipupuki juga pupuknya sama. Kenapa ada manis, ada kecut, ada asam? Ini adalah tanda kekuasaan Allah. Adakah manusia yang bisa menciptakan itu? Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Itu bisa kita syukuri, alhamdulillah. Ya. Biasa saya pikir-pikir begini. Kenapa itu ya? Kalau kita mau makan ikan bakar, tidak enak ikan bakar itu kalau tidak ada temannya. Tidak enak. Kalau tidak ada yang asam-asam atau yang kecut-kecut, mangga muda, belimbing, atau asam. Kenapa bisa itu? Allah pasangkan ikan bakar dengan yang ada di kebun-kebun itu. Coba kalau ikan bakar tidak ada begitu itu, jadi tidak enak kan? Tidak enak. Terus ikan
Ikan itu tidak bisa asin kalau masih hidup. Tidak bisa asin kan? Padahal dia hidup di air yang asin. Pikir dulu saya itu, begitu kan? Firman itu ikan firman hidup di air laut. Tapi kalau sudah dibakar tidak asin kan? Nanti asin kalau dikasih lagi garam. Nah, ada ikan asin? Ada? Ada? Ada, tapi nanti mati. Ikan yang dikeringkan dikasih garam asin nih. Tapi kalau masih hidup, biar ditaburi garam terus tidak bisa asin. Tidak bisa toh? Kalau dalam tasawufnya ini begini, kalau mau merasakan, ya, kalau mau merasakan adanya Allah, mati dulu, matikan dulu dirimu. Maksudnya apa? Ada kan faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu wat-tawwabur rahim. Faqtulu anfusakum, matikan dirimu, bunuh dirimu dulu. Bukan bunuh gantung diri, harus dipakai baik. Bukan bunuh gantung diri, bukan minum racun. Jangan sampai salah paham. Aku lagi pernah sebentar minum racun, bilang mau ketemu Allah, mau gantung diri, salah paham namanya. Maksudnya itu, ya, hilangkan keakuan diri kita. Karena kalau kita selalu mengaku, Allah jauh dari kita. Akulah yang paling, aku yang pintar, aku yang kaya, aku yang jago, aku yang semuanya aku. Maka Allah tidak ada di dekat kita. Ya. Tapi kalau segala-galanya la haula wala quwata illa billah. Aku tidak bisa melihat kecuali Allah yang menjadikan aku melihat. Aku tidak ada kekuatan kecuali Allah beri aku kekuatan. Tidak bisa akan bicara kecuali izin Allah. Tidak bisa mendengar kecuali pendengarannya Allah. Tidak bisa akan melihat kecuali Allah yang menjadikan aku melihat. Artinya semuanya karena Allah. Itu ya, paham? Paham? Nah gitu. Ya, jadi ayat ini kita selalu renungkan, selalu tadabburi namanya. Ini tadi ini, ayat ini satu kebun bermacam-macam isinya, bermacam-macam rasanya. Kalau dipikir-pikir, siapa gerangan manusia yang mampu menciptakan itu kecuali Allah. Iya. Tuh. Kemudian selanjutnya, ya. Jadi dicontohkan di situ ada kurma, buah-buahan, ada zaitun, ada delima yang bermacam-macam, ya. Ada yang sama, ada yang tidak sama, rasanya berbeda-beda. Maka di sini dikatakan, kulu min tamari idza athmara. Makanlah buahnya kalau sudah berbuah. Artinya gini, sampai sini kita berpelajar lagi bahwa buahan itu ada yang boleh dimakan, bisa dimakan masih muda, ada yang nanti masak baru bisa dimakan. Apa contohnya buah-buahan yang bisa dimakan waktu masih muda? Mangga bisa kan? Apalagi buah apa lagi bisa dimakan di masih muda? Apa? Kelapa. Apa lagi? Hah? Terus kutanya kembali lagi, apa buah-buahan
yang tidak bisa dimakan kalau masih muda? Jagung. Biasa kita makan jagung muda tuh. Jagung bakar nih. Adakah buah-buahan yang tidak bisa dimakan kalau masih muda? Oke, karena pahit. Apa? Pisang bisa. Pepaya. Apa? Durian durian, tahu durian? Iya. Ada yang makan durian masih baru butitina lalu makan re? Enggak ada kan? Jadi ada buah-buah yang bisa langsung dimakan. Kalau berbuah begitu, biar masih kecil, masih muda bisa dimakan. Makanya sih dikatakan kulu min samari idza atmara. Makanlah buahnya kalau sudah berbuah. Tetapi wa atu haqqahu yauma hasadihi, dan tunaikanlah, keluarkanlah haknya pada saat panen. Nih, pada saat panen, ya, panen kurma. Pada saat panen, hari panen itu keluarkannya sebagian zakatnya. Di sini dikatakan ada yang 10%, ada yang 5% atau 1/2-nya. Hasil tanaman petani misalnya padi, zakatnya padi itu 2 macam. Ada 10%, ada 5%. Dipelajari jadi ada dipikiri. Kutanya kembali. Yang 10% itu adalah sawah apa? Yang zakatnya 10%. Kalau sawahnya apa? Sawah apa? Sawah tak ada hujan. Sawah tak ada hujan. Maksudnya tidak butuh biaya untuk mengairi. Ya, tidak butuh biaya untuk mengairi karena dia tumbuh karena air hujan. Maka zakatnya 10%. Misalnya dapat Ardian sedapat 100 karung. Kalau 10% keluar berapa? 10 karung. Itu kalau sawahnya tak ada hujan. Tapi kalau sawah yang membutuhkan biaya, saya membutuhkan biaya, misalnya pakai pompa untuk mengairi, ya, kalau dibiayain pakai pipa misalnya, maka itu zakatnya 5%-nya. Ini waktu hakau yang mahasadi. Ikuti aturan itu 10% dan 5%, ya. Kemudian walaupun 1000 jangan berlebih-lebihan, maksudnya biar mami itu dermawan, jangan terus dikeluarkan semua. Saya ini hasil sawahku, aku serahkannya semua, zakat semua. Tidak ada yang untuk keluarganya. Itu namanya berlebih-lebihan, ya. Padahal innahu la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Ya. Semakalah wa minal an'ami hamulatan wa farshan ya. Kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam. Baik, perbaiki cara duduk, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azmi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina
Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna min ulama'il amilin wa bisidina ilmu wa rizqna fahma. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.